ke bab ketiga, yaitu tentang mempelajari faktor yang memenuhi kecepatan pelarutan. Nah, percobaan yang pertama yang akan saya lakukan yaitu tentang kepolaran senyawa. Bahan yang pertama yang kita gunakan yaitu garam halus, kemudian soda kue, deterjen, tablet vitamin, minyak goreng, pertamax, gula pasir, dan air mineral. Alatnya yaitu sendok, gelas kaca, aqua bekas, penggaris, dan baskom. Langkah pertama yang kita gunakan yaitu masukkan 2 sendok garam, kemudian tambahkan air mineral, kemudian kita aduk sampai larut. Kita gosokkan penggaris ke rambut. Nah, senyawanya yaitu polar. Percobaan kedua kali ini yaitu kita menggunakan gula sebanyak 2 sendok. Nah, kita aduk sampai larut. Nah, ini kan udah larut. Kita gosokkan lagi penggarisnya ke rambut. Percobaan selanjutnya yaitu kita menggunakan soda kue. Terus kita aduk hingga larut. Ini kan sudah larut. Kita masukkan penggaris. Nah, dia ini senyawanya polar ya. Nampak kan? Tuh. Percobaan selanjutnya yaitu kita menggunakan tablet vitamin. Kemudian kita aduk sampai dia larut. Kemudian kita gosokkan lagi penggaris ke rambut. Polar senyawanya ya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan deterjen cair. Kemudian aduk. Ini gosokkan penggaris. Nah, kita masukkan. Dan ternyata dia nggak ada hasilnya ya. Nah, ini termasuk senyawa non polar. Nah, kali ini kita menggunakan minyak goreng. Nah, ini berisi minyak goreng ya. Kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian kita aduk. Kita aduk. Dan ternyata dia tidak bisa menyatu ya. Kemudian kita gosokkan penggaris ke rambut. Kemudian kita masukkan minyak gorengnya. Hasil reaksinya dia non polar ya. Dia tidak mau mengikuti arah penggaris. Nah, percobaan selanjutnya itu kita menggunakan pertamax. Kita masukkan pertamax ke dalamnya. Kemudian kita aduk. Dan dia nggak mau menyatu. Kita gosokkan penggaris ke rambut. Selanjutnya kita tuangkan pertamax. Dan ini hasil reaksinya yaitu dia termasuk senyawa non polar. Kesimpulan dari kepolaran senyawa tadi yaitu yang polar yaitu senyawa gula, soda kue, garam, dan tablet vitamin. Kemudian untuk yang senyawa non polar yaitu deterjen, pertamax, dan minyak goreng. Percobaan yang kedua yaitu tentang kecepatan pelarutan gula dengan air dingin dan air panas. Percobaan gula
dengan air dingin. Kita masukkan 2 sendok teh gula. Kemudian kita aduk dan kita barengi dengan stopwatch. Nah, di detik 51 gula sudah terlarut ya. Percobaan kedua, sekarang kita masukkan gula 2 sendok teh di dalam air panas ya. Kemudian kita aduk dan kita tekan stopwatch secara bersamaan. Nah, di detik ke-17 gula sudah larut di dalam air panas. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu tentang kecepatan pelarutan. Nah, kesimpulannya yaitu semakin tinggi suhu pelarutan maka semakin cepat waktu pelarutan. Kita masuk ke materi percobaan lain. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu alat yang pertama yaitu gelas, kemudian sendok, kemudian air es, kemudian air panas. Bahannya yaitu gula pasir, gula tumbuk, stopwatch. Percobaan yang pertama yaitu sekarang percobaan suhu. Siapkan gelas, masukkan air es ke dalam gelas, masukkan 2 sendok teh gula, tekan stopwatch dan aduk secara bersamaan. Gula sudah larut ya, 2 menit 12 detik. Percobaan kedua yaitu dengan menggunakan air panas. Kemudian kita masukkan 2 sendok teh gula, kita aduk dengan stopwatch secara bersamaan. Gula sudah larut dalam air ya. Percobaan yang ketiga kita menggunakan air mineral. Kita masukkan 2 sendok teh gula, kita aduk dan tekan stopwatch secara bersamaan. Nah, pada detik ke-45 gula sudah larut dalam air ya. Percobaan yang kedua yaitu kita akan menguji coba ukuran zat terlarut. Siapkan air, kemudian kita masukkan 2 sendok teh gula, kemudian aduk. Gula pasir larut dalam waktu 1 menit 33 detik. Pada percobaan kedua kita menggunakan gula yang ditumbuk ya. Kemudian kita masukkan 2 sendok teh gula yang sudah ditumbuk. Kemudian kita aduk. Nah, gula yang ditumbuk tadi larut pada detik 48. Kemudian kita masuk ke percobaan yang ketiga yaitu volume pelarut. Kan gelas dengan volume air yang banyak, kemudian masukkan 2 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk dan kita amati di detik keberapakah gula ini larut. Nah, ternyata gula ini larut pada 1 menit 28 detik. Kemudian kita lakukan uji dengan volume air yang lebih sedikit. Kita masukkan 2 sendok teh gula juga. Kemudian kita aduk. Nah, ternyata gula larut dalam air dalam waktu 2 menit 9 detik. Masuk ke percobaan yang keempat yaitu pengadukan. Kan air mineral, kemudian masukkan
2 sendok teh gula. Kemudian kita aduk. Gula larut pada waktu 1 menit 28 detik. Kemudian kita selanjutnya itu menggunakan percobaan yang kedua, yaitu masukkan gula, kemudian kita biarkan saja. Dan berapa lamakah gula ini akan larut dalam air? Dan ternyata gula larut dalam air dalam waktu 6 menit 12 detik. Percobaan yang ketiga yaitu tentang pembuat larutan dari bahan padat. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada amonia klorida, spatula, pipet tetes, neraca, labu takar, gelas kimia, aquades, gelas kimia lagi, dan kaca arloji. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama, menghitung zat atau larutan yang akan kita larutkan sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya ada konsentrasi rumusnya, yaitu mol sama dengan M dikali MR sama dengan VP per 1000. Nah, tadi kan kita ingin larutkan 1 mol. Nah, di sini kita tulis 1, kemudian dikali 53 MR-nya tadi 53,5, kemudian ada 5 dikali 500 ml dibagi 1000. Nah, seperti inilah konsentrasinya. Kita coret yang ini dan mendapatkan hasil 27 gram. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan amonium klorida di atas kaca arloji dan ditimbang. Nah, kemudian yang ketiga, ambil larutan kemudian masukkan ke dalam labu takar. Nah, tambahkan air dan aduk dengan sendok pengaduk dan pastikan semua larutan itu larut. Kemudian yang kelima, masukkan ke dalam labu takar. Kemudian yang keenam, tutup labu takar, dan yang terakhir yaitu kocok menggunakan lengan dan siap untuk akhir yaitu tentang pengenceran. Nah, di pengenceran ini pasti kalian pernah sih nanya-nanya, gimana sih cara mengencerkan larutan? Bukankah nanti malah berbahaya atau gimana gitu ya? Nah, pada proses pengenceran ini dia adalah mencampur larutan pekat atau konsentrasi tinggi dengan cara menambah pelarut agar diperoleh volume yang lebih kecil dengan konsentrasi yang lebih rendah. Nah, ada contoh kasus, itu ada seorang praktikan ingin menggunakan 100 ml larutan. Nah, kemudian larutannya yaitu CuS4 5H2O, yang tersedia itu cuman dia ingin menggunakan 0,02 mol. Kemudian yang tersedia yaitu 0,2. Ayo, gimana coba caranya kan? Nah, maka dari itu kita menggunakan rumus ini. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya ini yaitu larutan yang tersedia. Kemudian M2-nya yaitu yang diinginkan. Kemudian dikali 100 ml. Nah, gimana sih cara langkah-langkahnya? Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu tuangkan larutan pada botol reagen ke gelas kimia. Kemudian bilas pipet 2-3 kali dengan larutan yang akan digunakan yaitu CuSO4 5H2O. Nah, kemudian pasang filter pada pipet gondok. Kemudian langkah yang keempat yaitu tekan katup aspir, kemudian kempeskan filter. Kemudian langkah yang kelima yaitu masukkan ujung bawah pipet ke dalam larutan yang akan diambil. Kemudian langkah yang keenam yaitu sedot larutan naik sampai melebihi tanda batas. Nah, misalnya ini tanda batasnya. Nah, kalau bisa kita lebihin. Nah, kemudian biar lap bagian mulut pipet tadi, kemudian keluarkan larutan pada pipet gondok sampai tepat yang tanda batas tadi kan segini. Nah, kita keluarkan sampai ke tanda batasnya. Nah, kemudian keluarkan larutan ke dalam labu ukur dengan menekan katup exhaust. Kemudian langkah selanjutnya yaitu miringkan posisi labu ukur 45 derajat dengan posisi ujung pipet menempel pada leher labu. Kemudian
larutan CuSO4 diencerkan dengan menambah Aquades. Kemudian selanjutnya yaitu lap bagian dinding labu ukur dengan cara melilitkan tisu pada batang pengaduk. Kemudian posisi labu ukur pada lengan, lalu posisi labu ukur seperti ini. Lalu kocok dengan cara luruskan dan tekuk seperti ini. Jangan seperti ini ya. Yang benar seperti ini kalau untuk mengocok sebuah larutan. Nah, sampai beberapa kali. Kemudian kalau sudah siap, tuangkan ke gelasnya. Kemudian larutan pun sudah siap untuk digunakan sebanyak 0,02 mol yang kita inginkan ini. Nah, seperti itulah mungkin cara-cara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.